Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh ila akhiril ayat. Suratul An'ami, adapun ini itu surat Al-An'am. Makiyatun, adapun surat Al-An'am itu bangsa Makkah. Illa wa ma qadarullaha, kecuali ayat ma qadarullaha. Al-ayati, dan ayat-ayat as-salasa yang 3. Wa illa qul ta'alau, dan kecuali ayat qul ta'alau. Al-ayati, dan pada ayat-ayat as-salasa yang 3. Wahia, adapun suratul An'am itu mi'atun 100, wa khomsun dan 5, au situn atau 6, wa situna dan 60 apanya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi membuka surat dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani, yang maha belas kasih di dunia dan akhirat. Ar-Rahimi pun maha belas kasih pada hamba yang terpilih. Alhamdu, adapun segala puji. Huwa, adapun alhamdu itu al-wasfu, untuknya menuturkan orang-orang yang memuji, bil jamili dengan keindahan, itu sabitun tetap. Alhamdu, adapun segala puji itu lillahi, tetap bagi Allah. Wahal al-muradu, dan apakah adapun yang dikehendaki dari alhamad itu al-i'lamu, mengetahui, bidzalika dengan menetapi pujian, bidzalika dengan menetapi pujian tersebut, lil imani karena iman, bihi dengan Allah. Awis sana'u, atau berarti memuji siapa Allah, bihi dengan alhamdu, atau dengan memuji Allah, bihi dengan kalimat alhamdu. Auhuma, atau adapun murad itu i'lam dan as-sana'. Apakah adapun auhuma atau adapun al-murad itu i'lam awis sana'. Al-ihtimalatu, artinya itu di dalam jawabnya hal. Adapun beberapa kemiripan. Al-ihtimalatu artinya itu di dalam jawabnya hal, adapun beberapa kemiripan. Afyadu, adapun yang lebih berfaedah dari ihtimalat itu as-salisu, makna yang ketiga. Qala, berkata hu pada as-salis, siapa asy-syaikhu, Syekh Mu'allif fi suratil Kahfi, di dalam surat Al-Kahfi. Jadi kata alhamdu ini baru dibahas alhamdunya. Apakah ini berarti
Allah memuji kepada dirinya sendiri, atau ini merupakan karena itu hak Allah ya, termasuk sifat-sifat yang tidak boleh dimiliki oleh manusia adalah apa namanya, kesombongan ya, takabur, karena sifat al-akbar itu hanya Allah yang punya. Maka di sini dibahaslah kata alhamdu ketika berada dalam sebuah surat. Apakah alhamdu di sini bermakna al-i'lam yang artinya maha mengetahui, atau yang dimaksud dengan alhamdu di sini adalah sana, memang berbentuk pujian gitu ya, atau memang keduanya ini serupa. Allah yang maha mengetahui juga Allah yang maha terpuji. Itu isi daripada alhamdu. Memungkinkan dua makna ya. Kemungkinan alhamdu pada Al-Qur'an itu berada di dua kemungkinan makna. Anggap saja dua-duanya sama gitu ya, dimana sifat keterpujian Allah itu nisbatnya tidak sama dengan terpujinya manusia. Berikutnya alladzi yaitu zat khalaqa yang menciptakan. Siapa alladzi? As-samawati, pada langit-langit, wal ardo, dan bumi. Khosso, menghususkan siapa Allah, huma, pada as-samawat wal ard, bidzikri, dengan menyebutkan. Li'annahuma, karena sesungguhnya as-samawat wal ard itu a'dhamul makhluqati, lebih besar-besarnya ciptaan Allah, lebih besar-besarnya makhluk, seluruh makhluk. Linnadhirina, bagi orang-orang yang melihat, bagi orang-orang yang melihat. Disebutkan pertama kali alladzi khalaqas samawati wal ard, yaitu zat yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa dikhususkan as-samawat wal ard? Karena secara kasat mata langit dan bumi adalah ciptaan Allah yang paling agung, yang paling besar, itu adalah langit dan bumi. Saking agungnya langit dan bumi ya, bumi itu tetap melindungi manusia, tetap menjaga kehidupan. Alam semesta ini tetap berputar sebagaimana semestinya selagi belum ada seruan kiamat. Maka sebenarnya memang apakah kita wajib mempercayai tentang apa itu climate change atau perubahan iklim seperti itu? Sebenarnya kalau kita beriman itu nggak wajib ya. Kalau menurut tatanan syariat ya, apakah kita wajib mempercayai adanya perubahan iklim? Nggak wajib. Yang kita wajib adalah percaya bahwa kiamat akan datang. Nah, biasanya disebutkan langit dan bumi karena langit dan bumi itu adalah makhluk Allah yang paling besar, paling agung, bisa dibilang paling agung. Apapun yang kita lakukan di bumi yang kita pijak, nggak ada tiba-tiba bumi membalas kita, itu nggak ada, kecuali atas kehendak Allah. Berbeda dengan makhluk lain. Makhluk lain itu punya daya perlindungan diri ketika terancam. Koyok menungso misalnya, pasti ada ketika terancam apa reaksinya, Bu? Bengok, atau sampai meso ya. Ketika sedang terancam, Bu, mendelik ya. Itu manusia. Begitu juga dengan binatang, pasti bereaksi ketika merasa terancam. Seperti ayam yang berkokok itu ya, terus kemudian ada ikan kembung itu yang kalau disentuh melembung. Ada juga reaksi perlindungan diri itu terhadap semua makhluk ada, tapi bumi tidak. Bumi dan langit itu menerima semua ketetapan Allah, menerima umat manusia itu tanpa pamrih. Maka kalau tidak heran dalam ilmu filsafat itu ada satu ucapan ahli, seorang sufi ya, yang mengatakan bahwa tenanglah seperti bumi ya, karena
apapun yang dilakukan oleh manusia dengan bumi itu, kalau kita belum waktunya mati, kita nggak akan dilahap oleh bumi. Itu banyak sekali orang-orang arsitek yang mempercayai bahwa teknologi pembangunan itu berubah, tapi tanah tidak akan berubah. Kebijaksanaan tanah itu tidak akan berubah. Nah, dari sini kita bisa melihat kenapa Mufasir mengatakan bahwa disebutkan Allah menciptakan langit dan bumi karena langit dan bumi itu adalah makhluk Allah yang meliputi seluruh kehidupan lainnya. Yang meliputi seluruh kehidupan lainnya itu adalah ciptaan yang paling besar. Sampai nggak percaya perubahan iklim nggak apa-apa. Oh ada kalau kita menggunakan misalkan sudah saatnya untuk memilah sampah dan sebagainya, ya itu kita lakukan karena kita peduli dengan lingkungan. Apakah kita harus sepenuhnya percaya pada perubahan iklim? Faktanya yang menyebabkan kematian itu adalah pembantaian, bukan perubahan iklim. Nah, jadi ya kalau misalkan nggak terlalu percaya dengan perubahan iklim itu juga nggak apa-apa. Nah, tapi sebagai orang yang beriman kita wajib percaya akan adanya hari kiamat. Bumi ini nanti akan habis kalau kita buang sampah sembarangan. Boleh percaya boleh enggak, ya. Tapi yang wajib kita imani bahwa ya kiamat pasti datang. Kalau kiamat semuanya hancur, nggak usah sampah plastik ya, nggak usah apapun yang mudah rusak, semuanya juga akan hancur pada hari kiamat. Kewajiban kita adalah menjaga lingkungan, bagaimana kita nggak buang sampah sembarangan, semuanya atas dasar kebersihan lingkungan, karena juga dikatakan kebersihan adalah sebagian daripada iman ya, an-nadzafatu minal iman. Kalau toh sampean nggak percaya dengan perubahan iklim, tapi harus meyakini bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman, itu harus diyakini. Berikutnya, waja'ala dan menjadikan siapa Allah, kholaqo artinya menciptakan siapa Allah, ad-dzulumati pada kegelapan, wan nuro dan pada cahaya. Ai kullu matin artinya menciptakan pada tiap-tiap gelap. Wanurin dan cahaya. Wajam'uha dan menjamakkan siapa Allah ha pada ad-dzulumat, dunahu tidak menjamakkan siapa Allahu pada lafat an-nur, likasroti asbabiha karena banyaknya sebab-sebabnya dzulumat. Wahada adapun ini waja'alat dzulumati ilan nur itu min dalaili wahdaniyatihi, sebagian dari dalil-dalil sifat keesaan Allah. Sebagian dari dalil-dalil sifat keesaan Allah. Di sini dijelaskan kenapa lafadz ad-dzulumat itu diucapkan dalam bentuk jamak, sementara an-nur disebut dalam bentuk mufrad. Ad-dzulumat mufradnya adalah zulmun, jamaknya jamak muannas salim ad-dzulumat. Sementara an-nur itu ada jamaknya, tapi dalam ayat ini waja'alat dzulumati wan nur. Allah menciptakan cahaya, Allah menciptakan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Kenapa ad-dzulumat itu bentuknya jamak sementara an-nur berbentuk mufrad? Oleh mufasir dijelaskan, sesuatu menjadi gelap itu karena banyak sekali alasan. Dan kegelapan itu bentuknya banyak. Misalkan malam itu juga bagian dari kegelapan. Atau nggak ada penerangan, lampu mati, itu juga bagian dari kegelapan. Atau yang dikaitkan kepada manusia, seseorang menjadi gelap pasti karena ada beberapa alasan. Sementara an-nur dikatakan disebutkan dengan menggunakan mufrad karena cahaya Allah itu meskipun satu akan menerangi semuanya. Jadi kalau ad-dzulumat, kegelapan, itu banyak sekali alasannya. Di antaranya adalah ketika kita menolak cahaya, maka seluruh kita itu adalah kegelapan. Sementara kalau kita
mau menerima cahaya, ya semakin cahaya itu dekat, ya, semakin cahaya itu dekat, maka bagian gelap, bagian bayangan dari hidup kita akan semakin menghilang. Nah, tapi kalau cahaya itu semakin jauh, maka bayangan kita akan lebih besar. Shadow, bayangan kita akan jauh lebih panjang daripada itu kalau manusia jauh dari cahaya. Dan cahaya itu nggak perlu banyak-banyak. Di sini oleh mufasir dikatakan wahada min dalaili wahdaniyatihi, menyebutkan ja'alad dzulumati wan nur itu adalah bagian dari petunjuk keesaan Allah. Maka an-nur ini dikatakan adalah cahaya Allah. Cahaya Allah nggak banyak, cuma satu, tapi bisa menutup semua bentuk kegelapan. Maka banyak yang mengatakan konsep mengenai cahaya. Al-Quran ini turunnya ribuan tahun silam, ya, tapi konsep mengenai kegelapan dan cahaya Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran. Satu cahaya yang semakin jauh, misalkan materialnya banyak, manusianya banyak, semakin jauh cahaya itu, maka bayangan atau bagian gelap dari seseorang itu akan semakin panjang. Nah, ini adalah satu konsep cahaya, ya, dan itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Allah menciptakan banyak sekali kegelapan atau ad-dzulumat disebutkan dengan jamak, sementara an-nur disebutkan hanya satu, karena memang cahaya itu nggak butuh banyak-banyak. Summal ladina, kemudian adapun orang-orang kafaru yang kufur, siapa alladin ma'aqiyami hadad dalili, beserta berdirinya atau tegaknya dalil ini. Kufur birabbihim, dengan Tuhannya, alladzin itu ya'diluna, menyimpang, siapa alladzin. Yusawuna artinya mengolok-olok, siapa alladzin wairahu, pada selain Rabbihim, fil ibadati, di dalam ibadah, fil ibadati, di dalam ibadah. Huwa, adapun Rob itu alladzat khalaqo, yang menciptakan, siapa Rob, kum, padamu, min tinin, dari tanah. Bi khalqi abikum, dengan menciptakan bapakmu Adam, yaitu Nabi Adam alaihi salam, minhu, dari tin, summa qada, kemudian menentukan, memastikan, siapa Allah, ajalan, pada ajal, pada waktunya mati, lakum, bagimu, tamutuna, yang mati engkau, indan tihaihi, ketika sampainya ajal. Wa ajalun, adapun ajal itu musamman, dipasti. Mabrubun artinya dipasti. Wa ajalun itu indahu, di sisi Allah. La ba'atha, maka akan membangunkan, siapa Allah, kum, pada kalian. Summa antum, kemudian adapun kalian, ayyuhal kufar, wahai orang-orang kafir, itu tamtaruna, ragu-ragu kalian. Tusyakuna artinya ragu-ragu kalian, fil ba'thi, di dalam hari pembalasan. Ba'da ilmikum, setelah mengetahui kalian, annahu, pada sesungguhnya Allah itu ibtada'a, memulai, siapa Allah, khalqakum, pada penciptaanmu, khalqakum, pada penciptaanmu. Waman, adapun
zat atau adapun siapapun itu qadaro kuasa siapa man ala btidai atas menjadikan permulaan atau memulakan, fahuwa maka adapun man alal i'adati atas mengembalikan itu aqdaru lebih berkuasa. Wa adapun zat itu Allahu Allah. Mustahikun artinya yang berhak siapa Allah lil ibadati untuk disembah. Fis samawati di langit-langit, wa fil ardi dan di bumi. Ya'lamu yang mengetahui siapa Allah sirrokum pada rahasiamu, wajah rokum dan pada kenyataanmu, atau wajah rokum dan apa yang terlihat di dirimu. Fis samawati wal ard ya'lamu sirrokum wajah rokum. Jadi ini disebutkan sebagai khitab terhadap orang-orang munafik, ya. Mereka menyembunyikan kekufuran, ya, menyembunyikan kekufuran mereka. Orang-orang manipulatif itu selalu disebutkan, ada banyak sekali di dalam ayat-ayat Allah nih, di dalam ayat Al-Qur'an ketika membicarakan tentang apa yang diciptakan oleh Allah, yaitu langit dan bumi, kemudian dikaitkan dengan semua rahasia kita, semua rahasia manusia itu Allah tahu. Apa yang kita rahasiakan, apa yang kita tampakkan, Allah mengetahui semuanya. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Maka di dalam kehidupan sehari-hari ini kita merasa bahwa diri kita baik itu bukan semata-mata karena kita benar, tapi karena Allah menutupi kehidupan kita. Dan ini disebutkan di hikam ketika dia apalagi sengaja melakukan kesalahan. Jadi kalau kita terlihat baik, ya karena Allah sedang menutupi aib kita. Maka aib itu nggak boleh kita bagikan kepada orang lain, itu cukup kita simpan. Ketika kita punya masa lalu atau punya kesalahan masa lalu, bagaimana untuk menangani hal itu di masa depan? Apakah kita sharing membeban kepada orang lain? Dalam Islam hal itu tidak harus sebenarnya, kecuali kita dalam kondisi benar-benar siap secara keimanan, benar-benar siap secara mental, dan nggak ada yang mengharuskan. Bahkan misalkan ini ya, di masa lalu kita orang yang tidak terlalu baik, terus kita punya anak, habis itu kita cerita nih sama biar ibu itu ngene. Kita ceritakan semua yang jelek-jelek dari masa muda kita, sesuatu yang baik. Nggak boleh seperti itu mestinya, ya. Kalau di dalam etika berkomunikasi dengan anak itu bukan sesuatu yang patut untuk diceritakan, bukan sesuatu yang patut untuk diceritakan. Sesuatu yang buruk harus kita simpan, dan Allah Maha tahu ketika kita sudah bertaubat, ya, ketika kita sudah berada di jalur yang benar, apa-apa yang salah di masa lalu tidak perlu oversharing kepada orang lain. Bahkan pada keluarga misalkan itu juga nggak terlalu perlu. Nah, kita bisa sharing ke siapa? Ya misalkan pada orang yang benar-benar bijak, misalkan pada orang tua, pada guru gitu ya. Karena kadang-kadang sebuah penyesalan sesekali perlu kita ungkap gitu, karena di masa lalu saya pernah begini gitu. Dan masih ada ganjalan, karena yang namanya kita menjalani hidup ya pasti ada yang disebut dengan unfinished business. Kalau di dalam psikologi, keadaan seperti ini berarti seseorang butuh yang namanya melepaskan luka. Nah, kadang
macam-macam bentuknya, nggih, bentuknya macam-macam. Nek cara Islam wis gak angel-angel. Nggih, wis pokoke apa namanya? Kita bersungguh-sungguh mengadu kepada Allah seberapa besar penyesalan kita di masa lalu dan sebagainya gitu ya. Apa yang kita rahasiakan Allah Maha tahu. Apa yang kita tampakkan apakah benar-benar seperti apa yang kita rasakan itu Allah Maha tahu. Jadi yang terpenting adalah sesuatu buruk yang harus disimpan itu ya disimpan saja, ya tidak perlu ditampakkan. Nanti Allah semua yang memberikan penilaian karena Allah menciptakan langit dan bumi. Wa wallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Secara otomatis Allah mengetahui semua yang kita rahasiakan atau yang kita tampakkan. Jadi kalau pengen menampakkan sesuatu jangan hanya biar dilihat orang lain, ya. Kita menampakkan sholat ya supaya Allah melihat kita melakukan sesuatu. Kita bersih-bersih rumah bukan untuk dilihat orang. Kalau caper sama Allah nggak apa-apa. Kalau caper sama manusia, nah itu sudah pasti kita mempersiapkan diri untuk kecewa. Nih, kita mempersiapkan diri untuk patah hati. Itu kalau kita caper sama manusia. Tapi kalau caper sama Allah, Allah akan melihatnya. Ma artinya perkara tusiruna yang mengamarkan engkau. Wa dan perkara hirun yang menunjukkan engkau bihi dengan ma. Bainakum di antara kalian. Bainakum di antara kalian. Jadi jangan kebanyakan bohong sama orang lain. Kita menampakkan pribadi yang seperti ini padahal aslinya koyok ngene. Orang lain mungkin hanya menilai apa yang mereka lihat, tapi Allah tahu sebenarnya seperti apa kita. Itu Allah pasti tahu. Wa ya'lamu dan mengetahui siapa Allah ma pada perkara taksibuna yang melakukan engkau pada ma. Nah, ini loh. Ya. Ini satu bukti bahwa apapun yang kita lakukan yang paling enak kita usahakan karena Allah. Itu kita menyiapkan diri untuk acceptance, untuk diterima. Diterima oleh siapa? Oleh yang menciptakan hidup. Tapi kalau kita melakukan sesuatu untuk dilihat oleh orang lain, berarti kita menyiapkan diri untuk di-cancelled, ya. Kita menyiapkan diri untuk tertolak, untuk unaccepted. Dan itu akan mengecewakan diri kita sendiri. Karena hanya Allah yang mampu melihat sekecil apapun kebaikan kita. Wa ya'lamu ma taksibun dan Allah Maha mengetahui atas semua yang kita lakukan. Ta'maluna artinya yang melakukan engkau min khairin nyatanya dari kebaikan wa syarrin dan keburukan. Wa ma ta'ti dan tidak datang dan tidak datang siapa Allah him pada ahli Makkah, ai ahla Makkata artinya pada ahli Makkah apa min ayatin ayat-ayat zaidatun adapun min itu zaidah min ayati rabbihim dari ayat-ayat Tuhannya ahli Makkah minal Qur'ani nyatanya dari Al-Qur'an kecuali ada siapa ahli Makkah anhari ayat itu dina orang-orang yang berpaling faqad kadzabu maka benar-benar mendustakan siapa ahlu Makkah bil haqqi pada Al-Qur'an yang hak. Bil Qur'ani artinya dengan Al-Qur'an. Lamma jaa ketika datang apa hak hum pada ahli Makkah fasaufa ya'ti maka akan datang pada ahli Makkah apa amba umma akibatnya perkara awakibuma artinya dampaknya perkara kanu yang ada siapa
ahlu Makkah bihi dengan ma itu yastahziuna, meremehkan atau mentertawakan siapa ahlu Makkah. Dikisahkan bahwa ahlu Makkah itu ketika diturunkan Al-Quran, mereka semuanya berpaling dan mendustakan Al-Quran tersebut. Mereka tidak menyadari akan ada sebuah pembalasan atas penghinaan yang mereka lakukan, menertawakan Al-Quran. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah.